Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita, Sang Domba Allah, bersyukur karena bisa menyapa jemaat Tuhan lagi, dan doa kami kiranya ada kabar baik di antara Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah renungan yang ketiga dalam seri memaknai bekas luka dalam tubuh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak pertanyaan mengapa ketika Tuhan Yesus bangkit, lukanya masih ada. Kita sudah belajar bahwa bekas luka itu membuktikan bahwa dia benar-benar bangkit. Yang kedua adalah membuktikan bahwa dia adalah anak domba Allah yang memang datang untuk disembelih, berkorban, mencurahkan darah bagi umat manusia, menjadi tebusan dosa. Lalu kemudian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti halnya yang dikatakan dalam Yohanes pasal 20 ayat 20, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa maknanya luka yang masih tertinggal dalam tubuh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Yang ketiga, makna dari luka dalam tubuh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah makna yang berkaitan dengan karya penebusan Yesus Kristus sendiri. Bahwa Yesus Kristus yang terpaku, tertusuk lambungnya, yang darahnya tertumpah, tubuhnya terpecah itu adalah karya yang menghadirkan keselamatan dan karya yang final atau karya yang tuntas sehingga punya implikasi, punya makna bagi kita semua. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 berkata seperti ini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Lalu kemudian Rasul Petrus mengatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya, oleh bekas-bekas lukanya, kamu telah sembuh. Jadi bilur atau bekas luka dalam Tuhan Yesus Kristus itu mengingatkan tentang karya penebusannya yang karena luka itu, karena luka di dalam lambungnya, itu menunjukkan bahwa karena luka itu kita beroleh kesembuhan. Kita mendapatkan dampak dari karya Yesus itu. Dan karena luka itu, maka kita diingatkan bahwa karya Kristus itu final, karya Kristus itu tuntas, tidak setengah-setengah, tapi purna. Dan karena Yesus berkarya dengan sempurna, dengan genap, maka kita beroleh pengharapan. Firman Tuhan tadi dikatakan bahwa kita memperoleh kebenaran, kita memperoleh kelepasan, dan kita memperoleh kesembuhan. Kesembuhan bisa bicara tentang fisik, ya kita percaya Yesus hadir memberikan kelepasan atas kesulitan-kesulitan fisik. Tetapi yang lebih penting di sana adalah kesembuhan secara spiritual. Kesembuhan atas penyakit yang tidak bisa diobati dengan apapun. Tidak bisa ditangani dengan berbagai macam teknologi dan kemajuan dalam bidang medik. Tidak. Tapi penyakit spiritual ini hanya satu saja obatnya, yaitu darah Yesus Kristus. Sehingga luka itu memberikan kita pengingat bahwa Yesus Kristus sudah berkarya dengan final, dengan tuntas, dan olehnya kita sembuh. Bapak Ibu, dengan mengingat luka Tuhan Yesus, kita belajar tentang anugerah dan karya Yesus yang begitu luar biasa. Sempurna tapi juga final. Seperti Rasul Petrus katakan, kalau kita ingat ini, mari kita hidup di dalam kebenaran. Tidak hidup lagi untuk daging kita, untuk hidup dalam dosa lagi, tapi kita dipanggil untuk hidup di dalam kebenaran. Kiranya firman ini menolong kita untuk terus mendedikasikan hidup kita bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah, sumber rahmat dan damai sejahtera. Terima kasih karena kami belajar firman Tuhan, mengingatkan kami tentang tubuh Kristus yang tersalib, yang bangkit, tetapi juga memberikan penegasan bahwa karya Tuhan itu final dan rampung bagi kami semua. Biarlah kami terus hidup di dalam kebenaran sehingga hidup kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.